Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Nurul Firdausi Nuzula dari kelas 1B dengan NIM K7223084, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan Pancasila era Orde Lama. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi penerapan Pancasila pada era Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya ya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara. Namun, dalam penerapannya, Pancasila dari masa ke masa mengalami perbedaan. Lalu, bagaimana dengan Pancasila pada masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966? Era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966 disebut juga sebagai masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin pada masa itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi, pada saat Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, Pancasila menyesuaikan dengan kebijakan Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar, pembangunan ekonomi yang tidak lancar, dan kondisi politik nasional yang tidak stabil. Karena hal tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu, apa saja sih isi Dekrit Presiden itu? Nah, Dekrit Presiden berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan memberhentikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Selanjutnya yaitu penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama. Yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS. Hal ini menyalahi nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Yang kedua, membubarkan DPR hasil Pemilu 1 tahun 1955 dan membentuk DPR GR tanpa pemilu. Hal tersebut terjadi karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan Presiden. Yang ketiga, menerapkan konsep nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Presiden Soekarno mencetuskan ide Nasakom sebagai upaya menyatukan perbedaan ideologi politik di Indonesia. Namun, konsep tersebut justru menyimpang dari 5 dasar negara dalam Pancasila. Yang keempat, G30S PKI. Pada era Orde Lama, terjadi pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang disinyalir PKI dalangnya. Pemberontakan tersebut guna melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Namun, pemberontakan tersebut berhasil digagalkan. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada era Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966, segala keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yakni Insinyur Soekarno. Harapannya, stabilitas politik tetap terjaga. Namun, pada masa ini, justru banyak terjadi penyimpangan dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila
sampai pada titik puncaknya yaitu ketika adanya pemberontakan G30S PKI. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.